Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi dengan saudara. Walaupun kita tidak bertatap muka pada hari ini, saya ingin percaya anugerah kasih Kristus tetap melingkupi dan memberkati atas kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Saya menyapa saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Kebaikan dan kebaikan Tuhan telah Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan yang luar biasa buat hidup kami. Pagi ini kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik. Sebab Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang ajaib. Hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, bersyukur padamu. Oh, perkenangan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Mari angkat tangan, katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kami angkat hati kami Tuhan, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar. Oh, oh, oh. Haleluya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus kan anugerah terbesar, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, karena Yesus kan anugerah terbesar, karena Yesus kan anugerah terbesar. Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, biarlah hati dan jiwaku bersuka menaikkan pujian bagi-Mu, menyembah-Mu.
glory bagimu, haleluya. Ibirimianamu, Yesus Tuhan, haleluya. Ku menyembah, ku meninggikan namamu, Yesus. Oh, glory bagimu, menyembah, menyembah, menyembah. Haleluya, haleluya. Sibiribo, sibirianamu, haleluya. Yesus, ku mau tinggikanmu, menyembah, haleluya. Yesus, haleluya. Syaranamu, biarlah ku meninggikanmu, mengagungkanmu. Kau yang terhebat, Kau yang termulia. Oh, ku angkat suaraku, meninggikan, mengagungkanmu, Yesus. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Glory, oh, oh. Sembah, biarlah hatiku menyembah, menyembahmu, sembahmu, menyembahmu, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Kau perkasa, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung, layak disembah, layak ditinggikan, sembahmu. Makasih Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan ini. Tanpamu kami tidak bisa. Dan biarlah lebih lagi Tuhan nyatakan atas kehebatanmu atas kehidupan kami. Lebih lagi kami merindukan hadirat-Mu. Kiranya sentuhan hadirat-Mu menjamah kami untuk pagi ini. Sentuhan kuasa-Mu menjamah kami, menjamah kami, menjamah kami. Yesus, haleluya. Siapa papa siapa papa takarana matakarana. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan.
seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, thank you, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Yang rindukan Tuhan, katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Yesus Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Merindukanmu Tuhan. Haleluya. Sibirimu glory. Haleluya.
sembahmu. Inarapasya karana mata karanamo, siapa pata karana mata karanamo, siki papa karana mata karana masih hiarana namo. Menyembahmu Tuhan, kebesaran-Mu yang ajaib telah Kau nyatakan, telah Kau nyatakan. Besar rahmat-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Menyembahmu yang kudus Tuhan. Oh, oh, oh. Glory. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tak terbilang, tak terhitung kasih setiamu, kebaikanmu yang Kau limpahkan buat kami. Wah, thank you Bapa, terima kasih. Engkau baik, setiamu tak pernah habis-habisnya, pernah habis-habisnya. Oh, Yesus, glory bagimu, glory. Oh, oh, oh. Haleluya, glory bagimu, Yesus. Oh, oh. Sebab itu kami berkata di hadapan-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Titus 2 ayat ke-11 dan 12. Demikian tertulis, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada ayat ini disebutkan bahwa kasih karunia Allah itu sudah menyelamatkan semua manusia, dan itu nyata adanya saudara. Di situ disebutkan bahwa dari pihak Allah, dari pihak Tuhan, Dia sudah mengaruniakan kepada seluruh umat manusia apapun itu agamanya, bahwa kasih dan karunia-Nya itu mampu untuk menyelamatkan. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tanpa memandang agama, status sosial, ras dan sebagainya, bahwa ini adalah umum dan general sehingga bisa diberikan kepada siapa saja yang percaya. Arti dari ayat ke-11 itu demikian saudara. Kemudian untuk yang ke ayat 12 dikatakan bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Nah, dari yang ayat 11 tadi dikatakan bahwa Tuhan, dari pihaknya Tuhan, Dia sudah memberikan kasih dan karunia-Nya. Lalu untuk ke ayat 12 dikatakan bahwa Ia mendidik kita, bahwa Allah itu mendidik kita. Tapi di sini dapat saya katakan bahwa Ia akan mendidik kita apabila kita menyerahkan diri kita untuk dididik oleh Tuhan. Nah, mungkin ada perlu yang saudara ketahui bahwa Allah dalam hal ini itu tidak memaksakan bahwa kita harus dididik sama Tuhan. Itu enggak saudara. Karena perubahan karakter, perubahan perspektif itu adalah free will bagi manusia. Sehingga kita bisa memilih apakah kita mau mempertahankan manusia lama kita ataukah kita akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan Ia mendidik kita. Dengan syarat bahwa kita menyerahkan diri kita untuk dididik sama Tuhan. Nah itu arti dari ayat firman Tuhan ini saudara. Untuk apa? Untuk meninggalkan kefasikan. Bahwa Allah itu menghendaki agar kita terhindar. Ataupun menghendaki agar kita menjauhi kefasikan. Kefasikan ini bisa juga diartikan dengan kejahatan. Dan yang disebut jahat adalah pikiran, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang disebut kefasikan saudara. Dan kefasikan ini sebenarnya ataupun kejahatan ini banyak sekali terjadi di dunia ini. Dan untuk itu karena Allah sangat mengasihi kita, maka Allah berfirman bahwa tinggalkan kefasikan itu. Karena itu tidak baik untuk kita.
Kita akan lanjut kembali ya saudara. Pada ayat 12 ini juga dikatakan selain kita harus meninggalkan kefasikan, juga keinginan-keinginan duniawi itu perlu kita tinggalkan. Keinginan duniawi itu banyak, tetapi akar dari keinginan duniawi adalah egoisme kita. Kepentingan diri kita sendiri saudara, itu adalah akar dari keinginan duniawi. Semuanya itu terjadi dari dalam diri kita. Keinginan kita ingin itu, ingin A, ingin B, ingin C, itu karena kita egois, karena kita mementingkan diri sendiri, sehingga terkadang kita melupakan apa yang dikehendaki Allah bagi kehidupan kita. Kadang kita juga mengabaikan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan pada kehidupan ini. Dan ini yang sering sekali terjadi. Dan Tuhan di sini mengatakan bahwa itu harus ditinggalkan, keinginan-keinginan duniawi seperti itu. Agar kita lanjut lagi ya saudara, supaya kita hidup bijaksana. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan bijaksana ini yang dimaksud seperti apa? Kehidupan bijaksana ini saudara adalah kehidupan yang tepat. Itu yang firman Tuhan katakan. Bahwa kita tepat dalam merespon atau menanggapi sesuatu situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan adil. Ini yang dimaksud dengan bijaksana. Jadi tidak hanya yang baik saja, tidak hanya yang benar saja, tetapi Allah juga menginginkan kita harus bijaksana. Kita harus melihat situasi itu tidak dari kacamata yang kanan saja, tidak melihat situasi dari kacamata yang kiri saja, tetapi kita melihat sebuah situasi dari kacamata kanan dan kiri, kemudian kita merenung dan kemudian bisa juga kita berdoa, lalu memutuskan, untuk situasi seperti ini sebaiknya keputusan yang diambil adalah seperti ini. Itu saudara, yang dimaksudkan dengan kata bijaksana di sini adalah seperti itu. Di ayat 12 ini juga Tuhan menyatakan bahwa kita juga harus hidup adil. Adil di sini artinya bahwa kita harus seimbang, harus objektif. Tidak boleh berdasarkan rasa suka saja. Kepada si A karena kita suka maka kita menyetujui apa yang dia lakukan. Kepada si B karena kita tidak suka maka kita menentang apa yang dia lakukan. Nah ini tidak dikehendaki oleh Allah. Kondisi yang seperti ini saudara. Karena itu artinya tidak adil. Keadilan itu adalah ketika kita melihat bahwa si A salah, kita harus berani mengatakan bahwa oh iya si A ini salah. Kemudian pada si B seandainya kita melihat situasinya bahwa dia melakukan hal yang benar, kita mengatakan oh iya ini benar. Sekalipun ini saya tegaskan, mungkin hati kita lebih mengasihi si A, mungkin ya saudara ya. Tetapi karena kita dituntut oleh firman Tuhan untuk berbuat adil, maka kita harus melihat situasi tersebut, memperlakukan orang dengan objektif. Kita nggak bisa pilih kasih, itu yang dimaui oleh Tuhan. Dan kemudian dilanjutkan lagi, selain adil, Tuhan juga mengatakan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita, menganjurkan kepada kita agar kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksudkan dengan beribadah itu memang kita kadang bisa mengartikan bahwa kita harus ke gereja atau kita harus berkomunitas di dalam kelompok-kelompok sel. Atau mungkin beribadah itu artinya kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu juga bisa disebut sebagai beribadah. Tetapi apa yang Tuhan mau pada ayat ini adalah bahwa beribadah itu artinya kita melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Saya ulangi sekali lagi untuk ketiga kalinya bahwa yang dimaksud dengan beribadah adalah kita melakukan kehendak Allah tepat seperti yang Tuhan mau. Itu adalah ibadah kita. Bukan hanya fisik kita yang pergi ke gereja, bukan hanya mulut kita yang berdoa atau mungkin melakukan bergabung dengan perkumpulan sel atau melakukan kegiatan sosial menolong orang, tidak hanya itu. Melainkan yang dimaksud dengan beribadah adalah melakukan kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi saudara. Karena seringkali kita melihat bahwa banyak orang
ke gereja, banyak orang membaca firman, merenungkan firman, banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu banyak orang, namun sebenarnya hati mereka jauh dari Allah. Mereka tidak meletakkan Allah sebagai pusat dari aktivitas mereka. Dan ini yang Tuhan tidak suka. Sehingga apa yang Tuhan mau adalah lakukan itu. Letakkan Allah sebagai pusat aktivitas kita. Libatkan Allah selalu. Dan punyailah kesadaran bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan dari firman Tuhan tadi bahwa kasih karunia, hanya kasih karunia saja tanpa adanya tindakan itu akan sia-sia. Itu yang dapat kita simpulkan. Tetapi tindakan saja tanpa adanya kasih karunia, kita juga tidak selamat, saudara. Untuk itu makanya diperlukan ada dua pihak yang melakukan kerjasama, istilahnya begitu. Dari pihak Allah melakukan atau memberikan kasih karunia berupa keselamatan, dan dari pihak kita anak-anaknya kita mau dididik agar keselamatan itu tidak sia-sia dan agar keselamatan itu nyata untuk kehidupan kekal kita. Haleluya. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Allah untuk kita. Dan saya juga berdoa agar saudara mulai lagi melakukan introspeksi, mulai rajin lagi membaca firman, merenungkan dan melakukannya, meskipun itu ayat-ayat ataupun firman yang sederhana. Tapi saya mendorong saudara pagi hari ini untuk mari kita lakukan agar kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Nah, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa dan mengakhiri renungan pagi hari ini. Bapa mengucap syukur dan terima kasih, dan biarkan roh-Mu yang hidup itu yang akan membuka seluruh cakrawala pikiran kami. Sehingga kami juga mau Engkau didik, kami mau serahkan hati, jiwa kami, kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan Engkau yang selalu mendidik kami, Engkau yang mengoreksi seluruh aktivitas kami, respon hati kami, pikiran kami, apapun itu juga ya Tuhan. Dan biarkan suatu saat nanti Engkau mendapati kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan kota kami, berkati bangsa dan kota kami, jauhkan dari semua yang jahat ya Tuhan. Dan biarkan Engkau juga memberkati para pemimpin, berikan roh hikmat, pewahyuan, pengertian untuk mereka bisa mensejahterakan kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin, amin. Saudara, bagi saudara yang terbeban, ada yang mempunyai beban-beban doa, saudara bisa menghubungi kami di 0813 5974 1042. Haleluya. Selamat beraktivitas and God bless you.